Pertanyaan saya tadi, apakah Sebentar, setelah Anies gubernur tidak ada nambah 1 cm pun 13 pulau? Saya jawab tidak ada. Yang benar. Saya makanya dengarkan 1 cm pun gak ada saya nambah. bicara sekarang. Satu gayung pun tidak ada tanah nambah. Tapi kalau kemudian yang sudah dibangun enggak, come on, kamu anak kecil apa gitu loh. Kan saya ingin menegaskan satu ya, bahwa perjanjian itu ada. Perjanjian itu harus ada wujud. Sudah. Taruh di atas meja. Saya ingin Mari menegaskan. kita lihat sama-sama gitu. Sudirman Said bilang perjanjian nggak ada. Perjanjian ada kata Sudirman Said. Nggak perlu perjanjian Pilgub Bang ya itu kan, Sandi Bang? Pilgub. dengan Mas Anies kali. Bukan perjanjian yang ditandatangani oleh Pak Prabowo, Anies dan Sandi. Mas Anies kami usung, kami dukung dan kami bantu pembiayaannya. Pamit pun tidak sama sekali dengan Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Ini fakta. Sesuai dengan statement Pak Anies yang beliau harus buktikan, yaitu apa? Lihat rekam jejak. Seharusnya Pak Anies jelas-jelasan bilang enggak itu hoax. Kalau rekam jejak Pak Anies itu Boleh, bisa dilihat itu. gampang. Sejak beliau lahir sampai sekarang beliau ada di Nah, Indonesia, itu kita dia. bisa lihat. Kalau saya paling terganggu yang reklamasi itu, Bos. Torak reklamasi, dan itu sangat gamblang berkali-kali. Reklamasi dulu ya. Tolong buka 23 janji kampanye Anies. Tidak ada pernyataan bahwa reklamasi yang sudah jadi dibongkar, nggak ada. Yang ada adalah stop reklamasi, pulau-pulau yang sudah jadi dimanfaatkan untuk publik. Benarkah tidak ada pulau bertambah? Nggak ada. Sebenarnya. Saya Benar. terangkan dulu. Artinya stop dari ketika itu di stop. Posisi pada saat sebelum dia menang pemilu, tidak ada ke 1 cm pun bertambah itu tanah. Satu. Yang Ya. kedua, benarkah itu untuk kepentingan publik? Sebentar. Pertanyaan saya tadi, apakah Sebentar, setelah nambah. Anies Saya akan gubernur tidak ada nambah 1 cm pun 13 pulau? Saya jawab tidak ada. Yang benar. Saya makanya dengarkan 1 cm pun gak ada saya nambah. bicara sekarang. Satu gayung pun tidak ada tanah nambah. 3 tahun lalu aja sebelum pandemi, saya pergi ke sana, itu truk tiap hari bawa tanah. Jadi kalau dibilang nggak ada nambah 1 meter, Iya, saya kan saya bingung. bilang nanti kayak gini. dulu. Kalau saya bilang saya stop, betapa heroiknya ketika cerita. Stop men, tidak ada penerusan, mau itu 4 pulau atau apa, stop. Tapi kalau kemudian yang sudah dibangun enggak, come on, kamu anak kecil apa gitu loh. Apakah Pak Anies itu orang yang memegang utang dengan janji itu magnitudnya Iya, sama? jelas beliau yang Kita memegang berikan janji, kesempatan. tapi Ini sekarang Pak isu populer, beliau maju paling depan, selalu begitu. Tapi kalau ada isu nggak populer, biasanya Pak Anies ini ngumpet di balik ketiak Pak Wagub. kalau mau tahu kinerja Kalau- Anies baca LPJ-nya. Maaf Bang, ini fakta. Ini fakta bahwa kita sudah dukung, kita sudah usung. Apa namanya, kulunun sama sekali enggak. Sampai Mas Anies mencalonkan jadi calon presiden, diumumkan Partai Nasdem, memang tidak ada pertemuan lagi Pak Prabowo dengan Mas Anies. Jadi Anda sehingga sudah cek dulu belum udah bahwa dicek dong, Anies sudah Bang. minta ketemu belum dengan Pak Prabowo sebelum? Udah kita sebelumnya. cek Bang, bahwa memang tidak ada pertemuan antara Pak Bukan nggak ada Prabowo dengan pertemuan. Mas Anies. Permohonan Anies minta ke Pak Prabowo. Pertemuan Mas Anies dengan Pak Prabowo tuh gampang kok. Kalau memang Mas Anies ingin ketemu Pak Prabowo. Gitu. Jangan Nggak, asumsi Anda. Enggak, supaya Abang ketahui. Ya Allah, kalau nggak mau ada jegal menjegal, tinggal di hutan. Mau jadi kades saja cobaan banyak. Kita mau pacaran aja cobaan banyak. Lah apalagi jadi presiden Republik Indonesia. Udah pasti itu. Jadi nggak usah kita baperan dan lebay. Pak Jokowi waktu nyalonin apa? Anak PKI, tidak lulus kuliah, ijazah palsu, hantu blau, semua ada. Biasa aja kali. Silakan, itu politik. Kurang apa sadisnya kita ini? Lihat aja medsosnya kayak apa. Pak Jokowi yang sudah sebegitu jauh bekerja, membawa kita menjadi salah satu negara yang paling handal menghadapi goncangan ekonomi, goncangan pandemi, masih aja dibilang negara kita tidak baik-baik saja, meskipun orang yang bilang nari-nari joget-joget. Apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu sekalian? Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi kalau hari ini ada yang beranggapan Anies digoyang, ya pasti digoyang lah. Karena dia pasti bersaing dalam sebuah kompetisi. Kalau nggak digoyang, berarti bukan calon presiden. Sekarang kita mau minta orang yang menyerang Anies hoax masuk penjara. Silakan, saya pasti nggak cukup penjara. Silakan, nanti penjara kita penuh sama kayak Pak Jokowi. Kalau tiap hari mau ngelaporkan orang yang hoax, nggak cukup penjara kita. Itu aja pun masih dianggap Pak Jokowi ini semena-mena. Pak Prabowo itu bersama Pak Jokowi sudah berhasil mempersatukan Indonesia saat ini. Ya, apa yang saya satu rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berhasil membawa Indonesia bersatu, stabil, kondusif sehingga Indonesia mampu menghadapi wabah pandemi Covid.
Lalu di saat seluruh dunia menghadapi krisis sekarang, ekonomi, pangan, energi, ketidakpastian perang Rusia dan Ukraina, Indonesia mampu menghadapi krisis. Kenapa? Karena persatuan Indonesia yang tercipta oleh kolaborasi dan rekonsiliasi Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan itu ditiru oleh Malaysia, Andro. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu menghasilkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 karena terinspirasi persatuannya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bangsa ini butuh persatuan, bukan lagi gimmick dan cerita aneh-aneh gini. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno, mengaku tak ingin melanjutkan permasalahan piutangnya dengan Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah saat maju di Pilkada DKI 2017 silam. Sandi tak membantah dirinya sempat meminjami uang senilai 50 miliar rupiah saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup kala itu. Dia bilang setelah dirinya melakukan sholat istikharah dan meminta pertimbangan keluarga, Sandi tak ingin melanjutkan pembicaraan soal itu. Setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini. Ucap Sandi saat menghadiri Harlah Seabad NU di Jawa Timur pada Selasa 7 Februari 2023. Sandi mengaku hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Pihaknya ingin fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita, gembira, dan persatuan dan kesatuan bangsa kita, katanya. Sementara itu, Partai Nasdem mempersilahkan Sandiaga Uno untuk menempuh jalur hukum apabila memang merasa dirugikan terkait dengan perjanjian utang piutang senilai 50 miliar rupiah dengan Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyebutkan bahwa Partai Nasdem enggan ikut campur terkait dengan isu utang piutang yang disebut-sebut melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Ia menyerahkan soal penilaian tentang isu yang dihembuskan sejumlah pihak tersebut kepada publik. Ali juga mempertanyakan kebenaran utang Anies kepada Sandiaga Uno yang disebut-sebut oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa, yang mencapai 50 miliar rupiah. Secara pribadi, ia mengaku tidak mempermasalahkan jika Anies memang berhutang untuk membiayai pemenangan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Namun, ia menilai seharusnya Sandi memberikan klarifikasi atas kebenaran isu tersebut. Ia juga mempertanyakan sikap dari Sandiaga Uno yang baru membahas persoalan ini 6 tahun setelah pembuatan janji tersebut. Sementara itu, bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan, akhirnya mengungkap duduk perkara isu utang dengan Sandiaga Uno saat Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. Anies meminta kepada rekannya, Hendry Satrio, untuk menjelaskan hal itu kepada media massa. Hendry mengaku telah mendapatkan penjelasan dari Anies Baswedan melalui sambungan telepon. Menurut Hendry, dalam telepon itu Anies telah meminta dirinya untuk menjelaskan kepada media. Jadi sebetulnya ada itu utang piutang, itu ada. Angkanya sudah dibeberkan Mas Sandi, itu ada, kata Hendry saat konferensi pers di Jakarta pada Selasa 7 Februari 2023. Namun Hendry menegaskan perjanjian hitam di atas putih itu berbeda dari biasanya. Dalam klausul tersebut dijelaskan, apabila menang utang Pilgub DKI 2017 tersebut lunas. Biasanya kalau orang utang itu buat pilkada pokoknya menang balikin. Kalau kalah tanggung rame-rame. Ini Mas Anies nggak gitu, dia ubah kebiasaannya. Kalau kalah dia ganti, tapi kalau menang selesai utangnya, lunas dianggapnya, ujar Hendry. Hendry pun merasa aneh dengan komentar Sandiaga Uno yang mengaku mengikhlaskan utang tersebut. Sebab dalam perjanjian utang itu lunas karena Anies Sandi menang Pilgub DKI 2017. Jadi agak lucu statementnya, itu kebiasaan baru yang perlu ditiru. Kalau menang lunas, apa untungnya? Untungnya buat rakyat, karena rakyat tidak terbebani kepala daerah yang harus membalikkan ongkos pilkadanya, ongkos pilgubnya, kata Hendry.
Kedua, kata Henry, menurut dia perjanjian itu sudah dianggap selesai, sehingga perjanjian utang tersebut juga tidak merugikan rakyat Jakarta. Jadi memang kita nggak usah masuk ke berapa besarnya, siapa yang tanda tangan, tapi yang jelas bukan Sandi mengikhlaskan tapi sudah selesai. Begitu menang selesai, ini kan karena ini setiap kali mau pilpres. Pemilu ada satu parpol yang kelihatannya punya perjanjian sama banyak orang, katanya. Jadi setiap kali pemilu muncul perjanjian, apa motifnya? Kenapa tiba-tiba muncul? Itu yang mesti ditanyakan ke Mas Sandi, kenapa muncul? Tutur dia. Sebagai informasi, Sandiaga Uno pertama kali menyinggung soal perjanjian politik yang melibatkan dirinya, Anies, dan juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Pada saat ditanya oleh awak media, Sandiaga enggan membeberkan secara detail isi perjanjian tersebut. Namun, ia menyebut bahwa perjanjian tersebut ditulis tangan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadlizon. Fadlizon sendiri mengakui akan keberadaan perjanjian tersebut. Dijelaskan bahwa perjanjian Anies, Prabowo, dan Sandi tersebut berisikan 7 poin. Namun, Fadlizon mengaku tidak mengetahui soal perjanjian utang piutang antara Anies dan Sandiaga Uno. Diberitakan sebelumnya, Erwin Aksa menceritakan ada perjanjian utang piutang antara mantan paslon di Pilkada DKI 2017, Anies dan Sandiaga. Erwin Aksa mengatakan Anies menaikkan surat peminjaman uang mencapai 50 miliar rupiah dalam perjanjian dengan Sandiaga Uno. Erwin Aksa, pendukung duet Anies Sandi di Pilkada DKI lalu, menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Erwin mengatakan surat perjanjian utang piutang ini disusun oleh Rikrik Rikiansah, pengacara Sandiaga saat itu. Itu memang waktu putaran pertama ya, logistik juga susah, jadi ya punya logistik kan Bang Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus, dan sebagainya. Ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu ada di Pak Rikrik itu, kata Erwin dalam wawancara di akun YouTube Akbar Faisal. Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu menurutnya, surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga. Intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang, barangkali ya. Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit, kira-kira begitu. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, katanya. Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit. Dia menyebut nominal utangnya mencapai 50 miliar rupiah. Karena waktu itu putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih kan waktu itu. Jadi kira-kira begitu, ya itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik, nilainya berapa? Ya 50 miliar rupiah barangkali. Apakah sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya, ujar dia.